Itu sangat jelas sekali menurut beliau bahwa Al-Quran itu lafaz-lafaznya itu dari Rasulullah. Beliau itu punya pandangan bahwa Quran itu diturunkan berdasarkan maknanya saja, lafaznya dari Nabi. Tahu nggak konsekuensinya apa? Kalau Quran itu dikatakan hanya turun maknanya, lafaznya dari Nabi, artinya dia sejajar dengan hadits qudsi dong. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, jika jenengan tidak bisa mengakses bahasa Arab, berikutnya ini wawancara. Ini ada di buku namanya The Expansion of Prophet Experience. Karena salah satu argumen dari Abdul Karim Sorus adalah kenapa bahwa Nabi yang memverbalkan wahyu yang nonverbal itu karena intimasi hubungan Nabi dengan Allah itu sedemikian rupa, sehingga dalam pengalaman kewahyuan itu Rasulullah memverbalkan isyarat-isyarat yang diterima dari Tuhan. Nah, ini juga ada wawancara sangat mendalam, jadi teman-teman bisa nanti Google, ada namanya drsorus.com. Itu meliputi wawancara dengan beliau, penjelasan yang sangat rinci, dan tugas saya memang bukan untuk menjelaskan ini sekarang. Ini membutuhkan banyak sekali waktu untuk berdiskusi tentang ini. Berikutnya, Mas. Nah, beberapa ulama di Tunisia, ya, misalnya Hisham Jaid, melakukan pandangan serupa. Saya kira saya tidak perlu panjang-panjang karena saya ingin memberikan kerangka teoritis. Juga dari Tunisia, ini ada berikutnya, ada seorang tokoh yang terkenal sekali. Dia sekarang mengedit satu buku 5 jilid kayaknya. Itu tentang mushaf, judulnya itu Mushaf. Mendiskusikan bagaimana mushaf itu terbentuk secara teori, secara historis. Namanya Abdul Majid As-Sarfi, yang juga punya pandangan serupa. Berikutnya, Mas, supaya cepat saja, ada Muhammad Arkun, ada Nasir Hamid Abu Zaid. Jika teman-teman ingin kutipan-kutipannya, saya sediakan, saya sudah copy, ya. Nanti bisa, jika diinginkan. Banyak, ya, ada orang-orang yang tidak saya sebutkan, misalnya di Iran sekarang, itu Sabistari, itu punya pandangan serupa dan sangat eksplisit. Sayang beliau nulis dalam bahasa Persia yang saya tidak bisa, tetapi kutipan-kutipannya dalam bahasa Arab itu ada. Nanti teman-teman bisa diskusi. Nah, pandangan ini tidak baru sekarang dan tidak baru dulu juga. Nah, tadi Mas Zainal sudah menyebutkan pandangan dari Az-Zarkashi dalam Al-Burhan yang kemudian dikutip oleh Suyuti dalam Al-Itqan, menjelaskan bahwa memang ada 3 pendapat di kalangan ulama. Nah, yang ingin saya diskusikan agak detail mungkin berikutnya adalah ada 2 orang sarjana modern berikutnya yang menjelaskan ini secara sangat-sangat rinci. Salah satunya adalah seorang pemikir di Mesir, namanya Ali Mabruk. Itu saya garis merah. Itu sangat jelas sekali menurut beliau bahwa Al-Quran itu lafaz-lafaznya itu dari Rasulullah. Beliau itu punya pandangan bahwa Quran itu diturunkan berdasarkan maknanya saja, lafaznya dari Nabi. Tahu nggak konsekuensinya apa? Kalau Quran itu dikatakan hanya turun maknanya, lafaznya dari Nabi, artinya dia sejajar dengan hadits qudsi dong. Hadits qudsi, dia sejajar dengan hadits qudsi. Sementara lihat, kita ini dalam lingkungan umat Muslim, hadits qudsi itu, mohon maaf ya, kalau saya dalam keadaan berhadas, kecil ataupun besar, megang hadits qudsi atau hadits Sahih Bukhari boleh kan? Tapi kalau megang Quran nggak boleh loh, Bu, karena ada hadisnya yang melarang itu. Itu sebagai bukti apa? Lafaz Quran itu punya kekhususan karena dia berasal dari Allah, bukan dari Nabi. Kalau dia dikatakan dari Nabi, sama dong dengan hadits qudsi. Kemudian, hadits qudsi itu berdasarkan pendapat ulama boleh diriwayatkan berdasarkan makna. Sementara Al-Quran tidak boleh diriwayatkan berdasarkan makna. Ada manqul bi thariqatit tawatur, tersampaikan secara mutawatir. Hadis ahad nggak begitu. Yang tidak kalah penting, hadis qudsi. Hadis qudsi itu la yutahadda bihi, tidak dijadikan bahan tantangan oleh Allah untuk membuktikan kebenaran Nabi Muhammad. Sementara Al-Quran yutahadda bihi. Jadi kalau Quran dikatakan sebagai kalam Nabi, Bapak Ibu sekalian, konsekuensinya adalah kita akan mencerabut salah satu sisi kemukjizatan terbesar Al-Quran, yaitu uslub kebahasaannya. Karena mukjizat itu adalah pembenaran dari Allah, otomatis harus berasal dari Allah. Tapi kalau lafaz Quran dikatakan dari Nabi, dia nggak jadi pembenaran dari Allah lagi dong. Jadi karya Nabi pada ujung-ujungnya. Itu konsekuensinya. Nah, saya kira profesor ini perlu menjelaskan itu tuh. Saya langsung ke pendapat Imam Suyuti yang beliau kutip itu ya. Silakan selanjutnya. Terus setelahnya. Nah, itu lihat. Enggak.
Itu nomor 2. Wasani anna Jibril. Ini kan beliau mengatakan bahwa Quran, yang mengatakan Quran lafadznya dari Nabi itu adalah pendapat ulama terbiasa. Kata siapa? Gak ada ulama dulu tuh yang mengatakan Quran itu kalam Nabi. Lihat, ini salah satu sandaran Profesor Mudim Siri. Lihat, Anda perhatikan teksnya. Anna Jibril inama nazala bil ma'ani khassatan wa annahu sallallahu alaihi wasallam alimatil kalma'ani wa abbara anha bilughatil Arab wa tamassaka. Perhatikan. Ada nggak di sini ungkapan makna Quran sebagai kalam Nabi? Nggak ada. Justru ungkapan ini mengatakan makna Quran itu dari Allah karena maknanya dari Allah. Sementara kalam itu intinya adalah makna, berarti harusnya disebutkan kepada Allah. Jadi andai pun ini benar, nggak bisa dengan berdasarkan pada ini itu kita mengatakan Quran sebagai kalam Nabi karena itu dari kalam adalah sebuah makna, bukan lafaz. Saya sepakat bahwa Nabi melafalkan Al-Quran, tapi pendapat yang dikutip oleh Profesor Mudim pun tidak mengukuhkan klaim Quran itu lafaznya dari Nabi. Kalau kita cermati, nggak ada sama sekali. Justru kalau kita ikuti logikanya, ya kalau begitu kalau maknanya dari Allah berarti kalam Allah dong, bukan kalam Nabi. Gitu ya. Nah selanjutnya perhatikan. Nah ini bantahan dari Maulana Abdullah Siddiq Al-Ghumari. 2 pendapat yang dikutip oleh Imam Suyuti, oleh Imam Az-Zarkashi itu. Perhatikan. Wal qaulan al-akhiran syadzan saqiton la ibrata bihima wa la yasihu dzikruhuma. Jadi 2 pendapat yang mengatakan Jibril melafalkan Quran, Nabi melafalkan Quran, hanya dapat maknanya doang, itu kata Syekh Abdullah Siddiq Al-Ghumari itu pendapat syaz. Artinya kalau pendapat syaz itu problematis argumennya. Gitu ya. Hadis aja Bapak Ibu sekalian, kalau syaz itu la yu'mal bi wa la yasihhul ihtijaj bihi. Hadis itu. Apalagi perkataan ulama. Nah saya terheran-heran gitu, kenapa Profesor Mudim itu mendasarkan satu pandangan pada kaul yang syaz, yang landasan Quraniknya saja tidak ada. Nah lihat itu ungkapan terakhir tuh, terakhir. Bal qauluhu ta'ala inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun qati'un fi anna al-lafdha munazzalun minallahi ta'ala. Quran itu mengatakan Bapak Ibu sekalian, inna anzal Qur'anan Arabiyyan. Quran yang berbahasa Arab. Saya mau nanya, apakah ada bahasa itu cuma maknanya doang? Bahasa itu ya makna dengan lafaz. Makna dengan lafaz. Allah mengatakan kami menurunkan Al-Quran yang berbahasa Arab. Itu sebagai indikator kuat bahwa lafaz Quran itu dari Tuhan, bukan dari Nabi. Perhatikan. Perhatikan ayat nomor 2 Bapak Ibu sekalian. Inna sanulqi alaika qaulan thaqila. Allah mengatakan yang kami sampaikan itu qaul, bukan makna. Kalau Quran itu hanya turun maknanya inna sanulqi ma'nan thaqila. Allah apa itu artinya qaul? Al-qaul huwa al-lafaz al-mawdu li ma'na. Qaul itu adalah lafaz yang diperuntukkan sebuah makna. Jadi yang disampaikan dalam Quran tegas. Lafaz Quran itu dari Allah, bukan dari Nabi. Lanjut setelahnya. Nah itu tuh yang setelahnya. Enggak sebelum Mas. Faqala in hadza illa sihru yu'thar in hadza illa qaulul bashar. Ini perkataan orang kafir ya. Orang kafir mengatakan bahwa Quran itu perkataan manusia. Saya mau nanya, Nabi manusia apa bukan, Bu? Nabi manusia ya. Nabi itu manusia. Quran mengatakan, mengancam orang yang mengatakan Al-Quran perkataan manusia. Coba lihat ancamannya. Bacain deh sekalian ya. Sauslihi sakor. Akan kami masukkan ke dalam neraka sakor. Saya yakin beliau nggak takut sama neraka sih kayaknya ya. Ya itu ayat Quran yang mengatakan sausli sakar. Lanjut. Qul ma yakunu li an ubadilahu min tilqa'i nafsi. Kata Nabi, aku itu tidak punya otoritas untuk merubah apa yang sudah aku terima ini. Itu ya. Tuh lihat tuh. Tidaklah pantas bagiku menggantinya atas kemauanku. Kalau Quran itu lafaznya dari Nabi harusnya bisa diganti dong sama Nabi. Nabi diperintahkan sama Allah, coba lihat itu, tidak mengikuti kecuali apa yang lihat tuh. Silahkan itu ya, diwahyukan kepadaku. Tahu nggak setelahnya apa? Sesungguhnya aku takut akan azab hari dahsyat yang jika mendurhakai Tuhanku. Bapak Ibu mungkin ada yang tahu ya, Profesor Munim itu punya pandangan surat Al-Kafirun, punya ayat terakhirnya itu katanya tidak mengajarkan toleransi. Saya mungkin segelintir orang yang ada mungkin yang nggak tahu. Profesor itu punya pandangan bahwa surat Al-Kafirun itu yang benar bacanya bukan la a'budu ma ta'budun, tapi la a'budu ma ta'budun. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Sungguh aku menyembah apa yang kalian sembah.
Karena kata beliau kalau la bunuh mata bunuh itu ada data tertulisnya, ada di buku saya Rutuhnya Teori Film, saya mengkritik itu. Kemudian ada di buku ceramah beliau juga, ada ceramah di Malaysia dan ceramah di satu tempat lain saya lupa di mana. Beliau mengganti firman Allah tapi Nabi aja nggak berani.